Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Caksono dari Program Studi Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang dengan NPM 206900001. Di sini saya akan menerangkan tentang bahan penyegar yaitu teh. Yang pertama adalah sejarah pada teh. Tanaman teh ini termasuk genus Camellia, suatu genus tumbuhan berbunga dari famili Daisy, di mana tanaman teh ini termasuk tanaman yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini dapat mencapai tinggi 914 cm, namun umumnya dipangkas menjadi 60-150 cm untuk pembudidayaan. Kata teh sendiri, Camellia sinensis, berasal dari Cina, di mana kata Camellia diambil dari nama Latin pendeta George Camel, SG, 1661 sampai 1706, seorang pendeta kelahiran Ciko yang menjadi seorang pakar botani dan misionaris. Tanaman teh ini berasal dari wilayah perbatasan negara-negara Cina, Laos Barat Laut, Muangthai Utara, Burma Timur, dan India Timur Laut yang merupakan vegetasi hutan daerah peliharaan tropis dan subtropis, di mana teh di Indonesia juga dapat bertumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk dengan ketinggian antara lain yaitu 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Lalu untuk tanaman teh pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1684 berupa biji teh dari Jepang yang dibawa oleh seorang Jerman bernama Andres Clear dan ditanam sebagai tanaman hias di Jakarta, yang dimana sekarang teh dikonsumsi sebagai minuman penyegar. Berikut adalah klasifikasi pada tanaman teh. Selanjutnya adalah kandungan pada teh. Pada daun teh yang baru dipetik mengandung air 75% dari berat daun dan sisanya berupa padatan yang terdiri dari bahan-bahan organik, anorganik, dan kimia. Di mana bahan organik yang terpenting dalam pengolahan antara lain yaitu polifenol, karbohidrat dan turunannya, ikatan nitrogen, pigmen, enzim, dan vitamin. Lalu untuk kandungan kimia dalam daun teh yaitu fenol, non-fenol, aromatis, dan enzim, di mana keempat kelompok tersebut mendukung sifat-sifat baik pada teh selama dalam pengolahan yang tepat. Untuk kandungan utama pada teh antara lain yaitu air, bahan nitrogen, kafein, minyak etris, lemak, detrin, tamin, pektin, serat, dan yang terakhir adalah abu. Di mana selain itu, daun teh juga mengandung antioksidan yang sangat tinggi, sehingga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Dan perlu diketahui, antioksidan ini berperan tidak hanya mencegah pertumbuhan sel-sel kanker, namun juga mencegah serangan radikal bebas. Selanjutnya adalah khasiat teh bagi kesehatan. Melihat kandungan di dalam daun teh yang sangat banyak di atas, tentu tidak heran lagi jika mengkonsumsi teh ternyata dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan. Selain itu juga, teh dipercaya memiliki beragam manfaat untuk kecantikan kulit. Berikut adalah manfaat mengonsumsi teh antara lain yaitu menurunkan risiko terserangnya diabetes, meningkatkan konsentrasi, menjaga kesehatan rongga gigi dan mulut, menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol jahat, mencegah kanker, dan yang terakhir adalah memperbaiki saluran pencernaan. Adapun macam-macam teh yang telah tersebar di seluruh dunia antara lain yaitu teh putih, teh hijau, teh hitam, dan teh oolong. Selanjutnya adalah pengertian dari teh putih. Di antara jenis teh yang ada, teh putih atau wheat tea merupakan teh dengan pengolahan paling sederhana yaitu pelayuan dan pengeringan. Teh putih ini berasal dari pucuk daun Camellia sinensis yang sangat muda dan masih menggulung, mempunyai rambut-rambut yang sangat halus berwarna putih keperakan. Pada saat pembudidayaan daun teh muda tersebut dilindungi dari sinar matahari untuk mencegah terbentuknya formasi klorofil, sehingga memberikan penampakan berwarna putih pada daun teh muda tersebut. Berikut adalah kandungan senyawa kimia yang terdapat di dalam teh putih. Camellia sinensis ini adalah tanaman yang ditumbuhkan dengan berbagai macam cara tergantung dari prosesnya. Pada pembuatan teh putih, prosesnya menghindari proses oksidasi, sehingga komponen polifenol khususnya katein tidak berkurang begitu banyak, di mana dari keterangan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa teh memiliki banyak antibakteri antara lain yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin.
di mana alkaloid adalah kandungan aktif yang berfungsi sebagai bahan penyegar seduhan. Dan alkaloid ini terdiri dari 3 kandungan, yaitu the-bromine, kafein, dan the-folin. Lalu untuk flavonoid itu sendiri adalah salah satu unsur kimia yang ada pada teh. Flavonoid sendiri dibagi menjadi beberapa lagi, sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut. Sedangkan tanin pada teh terbagi menjadi 4 golongan, yaitu tanin terhidrolisis, tanin terkondensasi, tanin kompleks, dan tanin pseudotanin. Tanin memiliki peran biologis yang kompleks dan juga dapat berfungsi sebagai antioksidan biologis, di mana tanin bekerja dengan cara menginhibisi enzim dan mengubah interaksi metabolisme pada membran atau dinding sel, sehingga mampu menghambat proses replikasi bakteri. Saponin. Saponin ini sendiri merupakan senyawa steroid adatu, bisa disebut juga glikosida triponoid, yang ditandai dengan adanya rasa pahit atau pedas yang dapat membentuk buih jika bercampur dengan air. Di mana saponin ini mampu membunuh protozoa dan moluska. Selain itu, mengandung antimikroba, antioksidan, dan antikarsinogenik. Adapun manfaat teh putih bagi kesehatan antara lain yaitu sebagai proteksi terhadap penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes meletus, sistem saraf pusat, penyakit infeksi, antitrombogenik, aktivitas hipotensi, anti-inflamentasi, dan masih banyak yang lainnya. Lalu kita lanjut ke teh hijau. Teh hijau berasal dari pucuk daun tanaman teh, di mana teh hijau ini adalah jenis teh yang juga tidak mengalami proses fermentasi, akan tetapi mengalami proses pengeringan dan penguapan daun yang sedikit lebih lama dibandingkan teh putih. Teh hijau ini banyak digunakan suku Cina tradisional sebagai stimulasi dan kesehatan jantung. Berikut adalah klasifikasi dari daun teh hijau, terdiri dari kerajaan Plantae, divisi Magnoliopta, kelas Magnoliopsida, ordo Thales, dari famili Teji, dan genus Camellia, yang terakhir adalah spesies Camellia sinensis L. Lalu untuk karakteristik tanaman teh itu sendiri dapat tumbuh mulai dari daerah pantai sampai pegunungan. Meskipun dapat tumbuh subur di daerah rendah, tanaman teh ini tidak akan memberikan hasil dengan mutu baik, melainkan semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi mutunya. Tanaman teh memerlukan kelembapan tinggi dengan temperatur 13 sampai 29,5 derajat Celcius. Teh merupakan jenis tumbuhan perdu, memiliki akar tunggang yang kuat. Teh ini memiliki daun dengan panjang 4-15 cm dan lebar 2-5 cm. Berikut adalah kandungan nutrisi pada daun teh hijau. Di dalam setiap 100 gram teh hijau terkandung beragam nutrisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah 1 kekal energi, 0,2 gram protein, 1 mg magnesium, 8 mg kalium, dan 12 mg kafein. Di mana selain itu, teh hijau juga mengandung antioksidan, anti radang, dan anti kanker yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Minuman ini juga baik dikonsumsi oleh balita dan anak-anak ketika mereka bosan meminum air putih. Berikut adalah manfaat teh hijau bagi kesehatan. Selain memiliki nutrisi yang sangat banyak, teh hijau juga akan mengandung antioksidan yang bermanfaat dalam melawan radikal bebas yang akan masuk ke dalam tubuh. Paparan radikal bebas berlebih dapat merusak sel-sel tubuh hingga menyebabkan penuaan dini dan penyakit berbahaya seperti kanker. Salah satu kandungan antioksidan dalam teh hijau adalah katein. Senyawa katein berperan penting dalam menghentikan kerusakan sel-sel tubuh jika dikonsumsi secara rutin. Teh hijau ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan seperti mencegah penyakit jantung dan stroke, menghambat pertumbuhan sel kanker, mencegah diabetes, menurunkan berat badan, dan menstabilkan tekanan darah. Kita lanjut lagi ke teh hitam, di mana teh hitam ini berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam ini juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Selain itu, teh hitam juga kaya akan nutrisi. Di dalam 100 gram teh hitam mengandung 99,7 gram air, 1 kekal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,2 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, dan yang terakhir adalah 20 mg kafein.
Di mana selain itu teh hitam juga mengandung katein dan teflavin yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan yang utama. Lalu, untuk manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan antara lain yaitu menjaga kesehatan jantung, mencegah obesitas, mengontrol diabetes, menjaga kesehatan otak, mencegah kanker, dan yang terakhir adalah menurunkan tekanan darah. Adalah pengertian dari teh oolong. Teh yang diberi nama teh Wuliang, yang kemudian lebih dikenal sebagai teh oolong, berasal dari suatu spesies tumbuhan Camellia sinensis. Teh oolong ini pada dasarnya dihasilkan dari jenis daun teh yang sama dengan teh hijau dan teh hitam. Namun, yang membedakan teh oolong dengan jenis teh lainnya adalah proses pembuatan serta pengeringannya, di mana pada proses pembuatan teh oolong, daun yang telah dipetik akan dijemur di bawah matahari dalam kondisi kelembapan dan temperatur tertentu untuk memungkinkan terjadinya oksidasi. Namun proses oksidasi ini hanya dilakukan setengah jalan atau bisa disebut semi fermentasi, di mana kondisi daun teh berwarna 30% merah dan 70% warna hijau. Hal ini yang justru memberi teh oolong manfaat yang lebih, bahkan dianggap yang terbaik dari jenis fermentasi teh lainnya. Dan perlu diketahui, teh oolong ini juga mengandung banyak nutrisi, antara lain yaitu fluorid, mangan, kalium, natrium, magnesium, dan yang terakhir adalah niacin. Lalu selanjutnya adalah manfaat teh oolong bagi kesehatan, di mana teh oolong adalah salah satu jenis teh yang cukup populer dan banyak dikonsumsi di Asia. Teh yang berasal dari Tiongkok ini diduga menyimpan beberapa manfaat, antara lain yaitu mengurangi kadar kolesterol, di mana kandungan antioksidan pada teh oolong dapat membantu mengurangi dan menjaga kadar kolesterol di dalam tubuh. Lalu mencegah tekanan darah tinggi, menurunkan risiko diabetes, di mana antioksidan polifenol dalam teh oolong dapat dipercaya membantu dan menjaga kadar gula darah. Dan selain itu meningkatkan kinerja insulin. Selanjutnya adalah memperkuat tulang dan gigi, lalu meningkatkan konsentrasi dan performa dibandingkan jenis teh lain seperti teh hijau dan teh hitam. Teh oolong ini mengandung kafein dengan kadar paling tinggi. Kafein ini dapat mampu meningkatkan fokus dan daya konsentrasi pada seseorang. Lalu menjaga fungsi otak dan mencegah penyakit Alzheimer. Hal itu karena kandungan tannin dan antioksidan pada teh oolong. Lalu menurunkan berat badan, dan yang terakhir adalah melindungi dan memerangi kanker. Selain memiliki segudang manfaat, perlu diketahui juga teh oolong juga memiliki efek samping bagi kesehatan, antara lain yaitu sulit tidur atau insomnia, merasa cemas, denyut jantung berdetak lebih cepat, tekanan darah tinggi, dan yang terakhir adalah gangguan pada pencernaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.